memiliki permintaan khusus. Baradae akhirnya berkata, "Saya akan jujur" saat bertemu Kapolri. Namun sebelum lanjut, dukung channel ini dulu dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar Anda mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Jika sudah, kami ucapkan banyak terima kasih. Keterangan Baradae membuka tabir gelap kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Mantan ajudan Irjen Verdi Sambo tersebut membongkar kedok atasannya itu setelah bertemu dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Barada Richard Eliezer atau Baradae juga sempat mengutarakan permintaan khusus kepada Kapolri sebelum keterangannya terkait kasus itu berubah. Baradae menginginkan tidak dipecat dari anggota kepolisian. Dia sampaikan ke saya, "Pak, saya tidak mau dipecat. Saya akan bicara jujur." Kan begitu. Jadi ini memang melalui proses yang cukup panjang, ucap Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kepada jurnalis senior harian Kompas Budiman Tarurejo. Budiman berkesempatan mewawancarai Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo secara eksklusif terkait langkah-langkah Polri dalam menuntaskan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di rumah dinas Kadif Propam Polri, Duren 3, Jakarta. Kapolri kemudian menceritakan Baradae mengubah keterangan setelah Polri mencopot beberapa orang dan memutasi ke bagian lain. Sebanyak 18 orang yang terkait kasus obstruction of justice pun dipindah ke tempat khusus atau Patsus. Kapolri kemudian kembali memanggil Baradae di hadapan tim sus. Baradae akhirnya mau mengubah keterangannya. Saat itu yang bersangkutan dijanjikan oleh saudara FS bahwa kalau Richard mau membantu menjelaskan perannya sesuai dengan skenario awal yang terjadi tembak-menembak itu, dia akan dilindungi oleh FS, ucap Kapolri. Namun faktanya kan pada saat itu si Richard kami tetap sebagai tersangka. Pengakuan Baradae tersebut diakui Kapolri membuka tabir gelap pembunuhan Brigadir J. Baradae, kata Kapolri, melihat Verdi Sambo memegang senjata dan menyerahkan ke dia. Tapi berikutnya saya minta untuk didalami lagi. Yang bersangkutan kemudian menjadi lebih tenang. Jelasnya. Akhirnya Kapolri menyerahkan Baradae kepada tim sus. Hasilnya, Baradae menulis kronologi pembunuhan Brigadir J secara lebih lengkap. Kapolri juga mendapatkan gambaran bahwa peristiwa yang terjadi bukan tembak-menembak, tapi lebih kepada Richard menembak yang didahului dengan adanya peristiwa di Saguling ya, jelas Kapolri. Ada informasi dari Ibu PC kepada FS, yang terus kemudian pada saat itu si Richard dipanggil. Ditanya apakah yang bersangkutan siap untuk membantu. Karena saat itu FS menyampaikan, "Saya ingin membunuh Yosua." Si Richard, "Saya siap. Kalau kamu siap, kamu saya lindungi." Kira-kira begitulah imbuh Kapolri. Ucapan Verdi Sambo tersebut yang membuat Baradae mempertahankan keterangannya pada awal kejadian pembunuhan Brigadir J. Namun hal tersebut berubah setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Nah, itu yang kemudian membuka tabir. Yang lain kemudian mulai mengubah keterangannya. Dan akhirnya kasus ini bisa terungkap, ucapnya. Kapolri pun mengakui pengungkapan kasus tersebut tidak mudah. Pasalnya CCTV yang menjadi bukti penting kasus itu hilang. Begitu pula CCTV di tempat Satpam Komplek Polri Duren 3. Akhirnya pada saat saya memimpin rakyat pada saat itu, dengan tim sus, saya tanya, saya interogasi dari Polres Jakarta Selatan, ujar Kapolri. Jenderal Listio mengungkapkan bahwa Propam saat itu muncul pengakuan mengenai CCTV. Bahwa yang mengambil CCTV itu adalah Saudara E, atas perintah dari Saudara H dan Saudara A. Dari situ mulai terbongkar, sehingga waktu itu kami minta untuk didalami, ucapnya. Jadi memang ini memasang atau menyambungkan puzzle-puzzlenya, ini butuh waktu, ujarnya. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.